Pernah nggak sih kalian merasa orang yang kita cintai menyimpan sesuatu? Sesuatu yang nggak boleh kita ketahui? Cerita ini tentang seorang suami yang melanggar satu larangan kecil dari istrinya, tapi dampaknya mengubah seluruh hidupnya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel yang penuh cerita kehidupan, penuh hikmah dan inspirasi. Di sini kita bakal bahas kisah-kisah yang bikin hati deg-degan, tapi juga membuka mata tentang arti hidup, cinta, dan keikhlasan. Sebelum ceritanya dimulai, yuk bantu support channel ini dengan klik like, subscribe, dan tulis komentar kalian di bawah. Ya, jangan lupa nyalain juga tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Dan buat teman-teman semua, yuk kita tulis doa terbaik untuk rumah tangga kita dan orang-orang tersayang. Tulis di komentar, "Ya Allah, lindungi keluarga kami dari keburukan yang tak terlihat." Malam itu, udara terasa hangat, bintang bertaburan di langit, seolah ikut merayakan hari pernikahan Raka dan Nadia. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota kecil, mereka baru saja menyelesaikan akad nikah yang penuh haru. Nadia terlihat begitu cantik dalam balutan gamis putih dan kerudung yang lembut membingkai wajahnya. Wajahnya meneduhkan, tutur katanya pelan, dan senyumnya sejuk seperti embun pagi. Raka, lelaki muda yang sejak dulu dikenal mandiri dan pekerja keras, tak pernah menyangka akan mendapatkan istri sebaik Nadia. Ia yakin, Nadia adalah jawaban dari doa-doa yang ia panjatkan selama ini. Sejak awal bertemu, Nadia memang berbeda. Wajahnya bersih, sopan santunnya luar biasa, dan yang paling mengesankan, ia hafal banyak surat dalam Al-Quran. Namun, malam itu, ada satu hal yang membuat Raka mengernyit. Saat mereka sedang duduk berdua di kamar, dalam suasana yang begitu hangat, Nadia tiba-tiba menggenggam tangan Raka erat. Suaranya lirih. "Mas, nanti kalau sudah malam, tolong jangan pernah buka pintu rumah ini, ya? Terutama setelah jam 11. Raka tersenyum kecil. "Kenapa memangnya?" Nadia hanya menunduk. Wajahnya berubah. Tak ada lagi senyum. Matanya bahkan sedikit berkaca-kaca. "Janji ya, Mas, jangan pernah buka pintu kalau sudah malam. Apapun yang terjadi, meskipun ada suara orang minta tolong, jangan dibuka." Kening Raka berkerut. Awalnya ia pikir itu hanya semacam kepercayaan kampung, atau mitos lama yang dibawa Nadia. Tapi caranya bicara sorot matanya. Tidak seperti orang yang bercanda. Karena tak ingin membuat malam pertamanya terganggu, Raka pun mengangguk. "Iya, aku janji." Namun, jauh di dalam hati, rasa penasaran itu mulai tumbuh. Apa yang sebenarnya ditakuti Nadia? Kenapa harus jam 11 malam? Dan kenapa harus pintu? Beberapa hari pertama setelah menikah, semuanya berjalan normal. Nadia adalah istri yang luar biasa. Ia bangun lebih dulu dari Raka, menyiapkan sarapan, menata rumah, bahkan selalu mengingatkan suaminya untuk sholat tepat waktu. Tapi ada satu kebiasaan aneh yang tidak berubah sejak malam pertama mereka. Setiap malam, tepat pukul 11, Nadia akan memastikan seluruh pintu dan jendela terkunci. Ia akan memeriksa semuanya sendiri, lalu masuk kamar dan mengunci pintu dari dalam. Dan Raka? Ia hanya bisa memperhatikan dari sudut kasur. Kadang ia ingin bertanya, tapi melihat raut wajah Nadia yang begitu serius, niat itu selalu ia urungkan. Malam-malam berikutnya, Raka mulai memperhatikan sesuatu. Setiap malam, setelah jam 11, Nadia selalu tampak gelisah. Ia seperti mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh Raka. Kadang matanya melirik ke arah pintu, seolah sedang menunggu sesuatu yang buruk. Raka mulai bertanya-tanya. Tapi karena sudah janji, ia menahan rasa ingin tahunya. Ia hanya bisa menduga-duga. Sampai malam itu datang, malam ketika suara ketukan itu terdengar. Malam itu hujan turun sangat deras. Angin menggoyangkan ranting-ranting pohon di luar rumah hingga terdengar seperti lolongan. Raka belum tidur. Matanya menatap langit-langit kamar, sementara Nadia di sebelahnya sudah tertidur pulas. Atau setidaknya terlihat seperti itu. Jam dinding menunjukkan pukul 11:15. Raka menarik selimut, mencoba memejamkan mata.
Tapi suara hujan di atap membuat pikirannya berkelana. Larangan Nadia kembali terngiang di kepala. Jangan pernah buka pintu setelah jam 11 malam. Dan tepat saat itu, tok tok tok, Raka membuka mata lebar-lebar. Jantungnya langsung berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke arah jendela. Gelap, hanya suara hujan dan petir sesekali. Tok tok tok, kali ini lebih jelas. Suara ketukan dari arah depan rumah. Perlahan, ia duduk. Nadia masih terbaring, tapi tubuhnya seperti menegang. Tangannya menggenggam ujung selimut, dan dari wajahnya, Raka bisa melihat kalau istrinya juga mendengar suara itu. "Mas, jangan," bisik Nadia tanpa membuka mata. Raka menatap istrinya. "Itu, mungkin ada orang butuh bantuan, Dik." Nadia menggeleng pelan. "Tolong, Mas, jangan buka pintu. Apapun yang terjadi, jangan buka." Tapi rasa penasaran dan logika Raka makin kuat. Siapa yang akan main-main di tengah hujan seperti ini? Bisa saja tetangga kecelakaan, atau orang tersesat. Meninggalkan orang yang mungkin butuh pertolongan rasanya tidak manusiawi. Ia berdiri pelan-pelan, melangkah keluar kamar. Nadia tidak mencegah, hanya menunduk dengan wajah penuh kekhawatiran. Langkah Raka terasa berat. Setiap suara lantai kayu yang berderit seperti memperlambat detiknya. Ia tiba di depan pintu. Suara ketukan sudah berhenti. Raka membuka kait pintu, menarik nafas panjang, dan memutar gagang pintu perlahan. Trek! Pintu terbuka. Angin dingin langsung menerpa wajahnya. Di luar sana hanya ada hujan. Gelap. Tidak ada siapa-siapa. Raka melangkah keluar satu langkah. Menengok ke kiri kosong, ke kanan kosong. Tapi saat ia hendak mundur kembali ke dalam, "Kamu melanggar janjimu." Sebuah suara terdengar pelan, dekat sekali. Raka membeku. Di sebelahnya, berdiri seorang perempuan dengan rambut panjang terurai basah, mengenakan baju putih tipis yang menempel di tubuhnya karena hujan. Wajahnya menunduk, tapi saat ia mendongak, wajahnya persis seperti Nadia. Raka terpaku, kaki dan tangannya mendadak dingin. Di depan matanya, berdiri perempuan yang sangat ia kenal, atau lebih tepatnya, terlihat seperti perempuan yang ia nikahi. Nadia. Tapi ini bukan Nadia. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dari kedua sudut bibirnya mengalir darah tipis yang terhanyut bersama tetesan hujan. "Kamu, siapa?" Suara Raka nyaris tak terdengar. Sosok itu menyeringai. "Kau sudah membukakan pintu untukku. Itu berarti aku boleh masuk, kan?" Raka mundur perlahan. Tapi langkahnya terasa berat, seolah ada beban yang menahan kakinya. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya seperti terkunci. Dalam sekejap, perempuan itu sudah ada di ambang pintu. Satu kakinya menjejak lantai rumah. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan dari dalam kamar. "Nadia! Mas! Tutup pintunya! Sekarang!" Raka tersentak. Suara Nadia membangunkan logikanya. Ia mendorong pintu kuat-kuat, berusaha menutupnya kembali. Tapi sosok di depan itu menahan dengan satu tangan, dan kekuatannya luar biasa. Senyumnya melebar. Matanya menatap lurus ke dalam rumah. "Rumah ini dulu milikku, sebelum dia mengurungku." "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Raka, penuh ketakutan. "Dia bukan siapa-siapa tanpa aku," bisik perempuan itu. "Dan kamu baru saja membuka jalannya pulang." Dengan sisa tenaga, Raka menendang pintu dan berhasil menutupnya. Ia cepat-cepat memutar kunci dan mengganjal dengan lemari kecil. Nafasnya tersengal. Peluh bercampur air hujan membasahi wajahnya. Nadia berlari ke arahnya dengan mata merah dan air mata yang jatuh deras. "Mas, kenapa Mas langgar janjiku?" isaknya sambil memeluk Raka. "Aku pikir ada orang minta tolong. Aku nggak tahu, Dik, aku nggak tahu." Suara Raka bergetar. Nadia menggenggam tangan suaminya erat. "Kita harus siap sekarang, karena setelah pintu itu terbuka, dia nggak akan pergi begitu saja. Dan Mas harus tahu siapa aku sebenarnya." Raka menatap Nadia, bingung dan takut. "Apa maksudmu, Dik?"
Nadia menunduk, lalu membuka laci kecil di dekat ruang tamu. Ia mengeluarkan sebuah kitab tua, lusuh, berdebu, dan terikat dengan benang merah. Di sampulnya ada simbol yang belum pernah Raka lihat sebelumnya. Aku bukan perempuan biasa, Mas. Dan sejak kecil, aku sudah ditugaskan untuk menjaga garis antara dunia kita dan dunia mereka. Raka menatap kitab itu dengan dahi mengernyit. Apa maksudnya garis antara dua dunia? Nadia duduk perlahan. Ia terlihat sangat lelah. Aku adalah keturunan terakhir dari penjaga gerbang malam, Mas. Keluargaku diberi amanah sejak ratusan tahun lalu untuk menjaga batas antara dunia manusia dan dunia makhluk yang terbuang. Raka menggeleng tak percaya. Tapi kenapa aku baru tahu sekarang? Karena kalau aku bilang dari awal, Mas nggak akan mau menikah denganku, jawab Nadia lirih. Tapi aku tetap ingin hidup normal. Menjadi istri yang biasa. Aku pikir, kalau kita patuhi aturan, semuanya akan baik-baik saja. Raka menatap istrinya dengan perasaan campur aduk. Dan suara ketukan malam itu dia. Nadia mengangguk. Namanya Nara. Dulu, dia sahabat ibuku. Tapi karena melanggar aturan, dia dibuang ke dimensi antara, tempat tanpa cahaya dan waktu. Sejak itu, dia membenci keturunanku. Dan setiap malam jam 11, dia selalu mencoba masuk, tapi tak bisa, selama pintu tetap tertutup. Raka menunduk. Perasaan bersalah menghantamnya. Dan aku sudah membukakan pintu itu. Tiba-tiba, angin kencang berputar di luar rumah. Lampu berkedip. Lalu mati. Rumah jadi gelap total. Dari luar, terdengar suara tawa melengking. Suara yang membuat darah seolah berhenti mengalir. Nadia berdiri cepat. Mas, pegang tangan aku. Jangan lepas. Apapun yang terjadi, jangan lepas. Raka menggenggam tangan istrinya. Kuat, sangat kuat. Lalu, dalam gelap itu, mereka melihat bayangan putih bergerak cepat dari jendela ke jendela. Mencari celah. Mengintai. Tapi tidak bisa masuk. Nadia membuka kitab itu. Membaca satu demi satu doa yang tertulis dalam bahasa tua. Suaranya bergetar, tapi tegas. Raka hanya bisa terus berdoa dalam hati, berharap Allah menjaga mereka malam itu. Dan saat ayat terakhir selesai dibaca, suara tawa itu berubah menjadi jeritan panjang. Angin berhenti, dan lampu menyala kembali. Semuanya sunyi. Nadia jatuh terduduk. Raka langsung memeluknya. Apa dia pergi? Nadia mengangguk lemah. Untuk sekarang, iya. Tapi dia akan datang lagi, jika kita melupakan larangan itu. Raka mencium kening istrinya. Kali ini, ia mengerti. Bukan hanya sekadar larangan aneh, tapi sebuah batas yang tak boleh dilewati. Sejak malam itu, Raka tak pernah meragukan ucapan Nadia. Ia belajar menerima masa lalu istrinya, dan mereka menjalani hari-hari dengan hati-hati, penuh doa, dan penuh kesadaran. Karena kadang, cinta sejati bukan hanya tentang menerima kelebihan, tapi juga menerima beban dan rahasia yang tak semua orang sanggup tahu. Dan satu hal yang tak pernah mereka lupakan lagi. Jangan pernah buka pintu di malam hari. Kalau cerita ini bikin kamu merinding tapi juga menyentuh hati, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe ya teman-teman. Tulis juga di kolom komentar. Ya Allah, lindungi keluarga kami dari kejahatan yang tak kasat mata. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, yang lebih misterius dan penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.